Hari ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang penyulit dalam kehamilan dan persalinan di masa pandemi COVID-19. Nah, saya ingin sedikit untuk pembuka tentang awal atau sejarahnya COVID-19. Pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan nama SARS-CoV-2 yang sekarang dikenal dengan nama COVID-19, ya. Dipercaya bermula di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Awalnya itu diketahui sebagai pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, gejala COVID-19 itu dapat ringan, sedang, atau berat. Tapi gejala klinis utama adalah suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, kesulitan bernapas, kemudian bisa disertai dengan gejala fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare, gejala saluran pernapasan yang lain. Pada umumnya, pasien akan timbul sesak itu dalam 1 minggu dari mulai terpapar virus corona ini. Di Indonesia, pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 dan sampai tanggal 23 Juli 2020 ada sebanyak 93.657 kasus yang terkonversi COVID-19 dengan jumlah kematian lebih kurang 4.576 orang yang tersebar di 34 provinsi. Hal tersebut menjadikan negara kita dengan peringkat besar, negara dengan kasus positif COVID-19, ya. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak itu pada rentang usia 45 sampai 54 tahun dan paling sedikit pada rentang 0 sampai 5 tahun. Nah, kejadian paling banyak ditemukan pada 55 dan 64 tahun. Tapi perlu saya tekankan di sini, apa yang saya sampaikan ini bukanlah hal yang mutlak. Penelitian, usaha pengobatan, pemberian vaksin, kita sama-sama masih mengetahui kalau ini masih berlangsung. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, perubahan-perubahan pengetahuan, perubahan teknik pengobatan, perubahan pemberian vaksin, atau jenis-jenis vaksin yang baru itu masih akan terus berkembang. Nah, jadi ada beberapa kategori kasus COVID-19, ya. Pertama, kasus yang kita sebut dengan suspek, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Itu definisi kasus suspek pertama. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala tanda ISPA pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Atau orang dengan ISPA berat, pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan jenis yang menyakitkan. Nah, jadi berdasarkan 3 definisi ini, kita boleh berpikir si pasien ini suspek atau kita curigai dia mengalami COVID-19. Nah, kasus probable, ya, itu adalah kasus suspek. Jadi kasus probable adalah kasus suspek tadi dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang menyakitkan COVID-19, namun belum ada pemeriksaan laboratorium PCR. Nah, kasus konfirmasi tentunya adalah kasus suspek dan kasus probable dengan adanya konfirmasi tes PCR. Nah,
Kasus konfirmasi itu dibagi dua. Pertama, kasus konfirmasi dengan simptomatik dan kasus konfirmasi dengan asimptomatik. Ini yang sempat menjadi kontroversial di tahun-tahun pertama kita mengalami pandemi COVID-19. Hanya dari beberapa sejawat-sejawat kita, baik pasien-pasien yang ditangani oleh sejawat kita itu tidak memiliki keluhan apa-apa. Mereka terkonfirmasi COVID-19 itu seringkali dengan gejala-gejala yang bisa dibilang tidak ada, dan konfirmasi misalnya untuk persiapan operasi, untuk persiapan tindakan-tindakan tertentu, gitu. Tapi akhirnya begitu diperiksa ternyata PCR positif. Nah, mereka yang asimptomatis itu memiliki kemampuan untuk menulari kepada orang lain sama seperti dari mereka yang simptomatis. Jadi baik simptomatis maupun asimptomatis itu kedua-duanya itu dapat menularkan. Tapi perlu diingat, penyakit virus COVID-19 ini sampai sekarang diketahui penularannya melalui droplet, batuk, bersin, kita berbicara dalam jarak yang dekat tanpa menggunakan masker, kemudian habis itu kita memegang benda-benda yang habis dipegang oleh orang yang ibu hamil bergejala infeksi COVID-19 yang lebih besar. Kebanyakan ibu hamil hanya mengalami gejala cold or flu-like symptom. Saya pilek-pilek biasalah kalau bahasa kitanya. Derajat ringan sampai sedang. Pada telah sistematis, ditemukan 108 kasus kehamilan terkonfirmasi COVID-19. Didapatkan gejala klinis paling sering adalah hanya demam dan batuk. Lebih dari 90% tidak memerlukan terminasi kehamilan. Risiko akan meningkat pada kehamilan dengan komorbid. Nah, ingin sedikit saya tambahkan dan saya jelaskan di sini. Kalau kita melihat laporan dari Royal College of Obstetric Gynecology tahun 2020, meningkatkan risiko infeksi COVID-19. Tetapi mereka juga mengatakan adalah perubahan imun ibu hamil itu berhubungan dengan gejala. Dan gejalanya bisa ringan sampai sedang. Nah, ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara wanita hamil dengan wanita yang tidak hamil dalam gejala COVID-19. Tapi ingat ya, ini terus berjalan. COVID-19 adalah hal yang baru bagi kita semua. Perubahan atau hal-hal yang saya sampaikan di sini itu masih mungkin berubah. Bisa saja besok, lusa, atau mungkin beberapa bulan lagi ada sentra yang mengatakan ternyata ibu hamil itu lebih parah jika kena COVID, itu bisa. Nah, 90% kasus tidak memerlukan terminasi kehamilan. Terus, dok, kita terminasi pada saat kapan? Apabila ada indikasi dilakukan terminasi, baik indikasi ibu maupun indikasi janin. Saya yakin teman-teman bidan semua tuh pasti sudah hafal banget deh. Ini yang mana yang mau kita terminasi, yang mana yang nggak mau kita terminasi. Nah, jadi ingat, COVID-19 bukan alasan melakukan terminasi kehamilan. Terminasi kehamilan dilakukan sesuai dengan indikasi yang ada. Bagi kita yang berkecimpung di obstetrik ginekologi, indikasi kehamilan harus terminasi kehamilan harus berdasarkan indikasi obstetrik ginekologi. Kecuali apabila terjadi kegawat daruratan pada ibu karena COVID-19-nya. Paham ya? Terjadi kegawat daruratan pada ibu karena COVID-19-nya. Misal, ibu hamil, usia kehamilan bilanglah 32 minggu atau 34 minggu. COVID-nya itu cukup berat, saturasi di bawah 95 misalnya. Kemudian kehamilannya menambah berat lagi sesaknya. Pada kasus tersebut, tentunya dengan diskusi bersama
bidang lain bersama dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis paru atau dokter konsultan di ICU, kita dapat melakukan terminasi untuk menyelamatkan si ibu. Atau si ibunya COVID dengan gejala berat sehingga terjadi fatal distress, mau tidak mau kita bypass. Terus cara terminasinya bagaimana, dok? Ya tentu kalau kita emergency pilihan nomor 1 adalah seksio cesaria. Di slide selanjutnya nanti, nah ini saya sedikit menyampaikan algoritma ya, algoritma screening diagnosis pada ibu hamil yang datang ke rumah sakit. Jadi di sini sama-sama bisa kita lihat ibu hamil datang ke IGD dan tidak diketahui status COVID-nya. Ya kan? Nah, baru standar ya. Ini adalah gold standar. Kita screening. Ya, apakah ada dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, dari tes, CT scan dan torak. Ketepatan kita di Siloam ini menerapkan CT scan torak untuk menentukan apakah pasien untuk bagian dari screening intinya. Nah, kemudian konsultasi ke Satgas COVID rumah sakit atau paru. Apabila non COVID, maka penanganan biasa, penanganan obstetrik ginekologinya biasa, ya. Tetapi jika suspek, curiga, ingat tadi slide awal, kita konfirmasi dengan PCR. Kalau PCR-nya negatif, kita balikkan penanganan obstetrik rutin di kamar bersalin biasa. Tetapi apabila PCR-nya positif, kita masuk ke MIOS. Nanti saya jabarkan di bawahnya. Atau tingkat keparahan gejalanya. Apakah dia bisa berdasarkan hasil MIOS ini? Apakah ia bisa isolasi mandiri di rumah atau mau tidak mau harus di rumah sakit, tentunya diisolasi. Nah, balik lagi ke atas, apabila dari triase ternyata di tes PCR-nya positif, di tes PCR dan apabila dia negatif, maka non-COVID penanganan rutin obstetrik biasa. Tetapi apabila positif, konfirmasinya positif, balik lagi ke MIOS. Jadi prinsipnya adalah ibu hamil datang ke IGD. Tentu ibu hamil yang datang ke IGD ini kan wanita yang dalam artian itu memiliki gejala. Gejala kita di kebidanan itu keluar air, darah, misalnya kram-kram perut gitu ya. Nah, di screening. Screeningnya apa? Ini screeningnya. Ya. Langkah selanjutnya ini. Nah, apabila konfirmasi, ingat apabila terkonfirmasi, kita merujuk ke indikasi obstetrik atau keparahan gejala. Terus dok, misalnya kalau gejalanya nggak parah sih dok katanya, tapi dia butuh tindakan segera, gitu. Konfirmasi, tapi dia butuh tindakan segera. Gejalanya nggak parah, apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan tindakan sesuai dengan indikasi obstetrik yang kita temukan, tentu dengan APD yang ketat. Memang mau tidak mau, pihak rumah sakit harus menyediakan tempat dan jalur khusus pada pasien-pasien ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, kemudian MIOS itu apa? Nah, ini MIOS. Ya, ini bisa kita teman-teman sejawat nanti bisa coba lihat ya. Di sini ada apa yang dinilai, ada skornya berapa, ada total skornya gitu ya. Apabila total skornya segini normal, segini ini abnormal tidak stabil, biasa ini. Nah, gejala klinis dan tingkat keparahan tingkat keparahan gejala ini menjadi dasar kita mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pada pasien ini. Nah, sebaiknya ini kita pahami, kita hafali ya, sehingga ini dapat membantu kita nanti dalam melakukan suatu tindakan. Dapat membantu kita paling tidak mengambil keputusan medis.
Bagi teman-teman yang kerja di rumah sakit mungkin tidak begitu sulit karena tinggal telepon dokter jaga, konsulan jaga. Tapi bagi teman-teman yang bekerja di daerah, praktek pribadi, di kabupaten, tentu ini akan sangat penting. Kenapa? Karena andai kata pasien tersebut harus dirujuk, maka rekan sejawat yang berada di tempat pelayanan tersebut itu dapat lebih cepat untuk melakukan rujukan. Nah, selama ini kita merujuk itu apabila kalau kita melihat, oh kayaknya nih nggak maju kita rujuk. Ini kayaknya nggak kepalanya nggak muter kita rujuk gitu misalnya ya, selama ini kalau ibu teman-teman bidan di daerah. Tetapi sekarang ini pada masa pandemi gini, selain dari indikasi obstetrik yang saya sebut tadi, MIOS ini juga harus menjadi pertimbangan kita untuk merujuk gitu loh. Oke, persalinannya bagus, bukaannya bagus, berdasarkan patograf bukaannya bagus. Tetapi MIOS-nya kok nilainya tinggi ya gitu. Nah, itu juga bisa menjadi dasar untuk rujukan. Jadi saya sangat menyarankan tabel ini tuh dihafalin, paling tidak kita bisa tempel di ruang praktek kita gitu ya, untuk bisa mengetahui tingkat keparahan gejala, keberatnya gejala pada pasien kita. Nah, sorry. Oke. Secara garis besar, gejala ringan, sedang, dan berat pada COVID itu bisa kita lihat di tabel ini. Kalau ringan itu nggak bergejala malah. Kemudian kalau demam ringan, batuk ringan, pilek hanya itu aja. Kalau sedang mungkin sudah mulai ada demam tinggi. Demam tinggi itu 38 ke atas, 39 ke atas, sesak, berat. Ingat, pada gejala sedang itu ada sesak ringan. Nah, sesak ya, saya sampaikan kepada teman-teman, sesak pada pasien kita tidak hanya bisa percaya dari anamnesis saja. Dulu sebelum masa pandemi pasien bilang sesak, oke sesak gitu ya. Tapi apabila ada pasien mengeluh sesak, kita harus pastikan satu dengan respiratory rate. Kedua, saturasi oksigen. Pada COVID, kita pernah dengar yang namanya orang nggak sesak tiba-tiba nggak sadar gitu ya. Epihipoksia. Dia ngobrol bagus sama kayak kita namanya biasa, tapi begitu cek saturasi 90. Nah, itu bisa terjadi. Standby-kan alat-alat saturasi di tempat praktek kita. Kemudian ada batuk berat, itu termasuk gejala sedang. Gejala berat itu kesulitan bernapas. Ini nampak sekali, susah sekali, hipotensi, batuk berdarah, ya, bisa seperti ada infeksi bakterial, kegagalan organ, dehidrasi, kebingungan, penurunan respon. Nah, artinya gejala berat ini pasien ini pasti sudah di rumah sakit. Kalau menemukan gejala berat pasien belum di rumah sakit, segera kirim ke rumah sakit. Terus dok, yang bagian mana yang kita bisa rawat, bagian mana yang tidak? Ringan, mungkin kita masih bisa rawat jalan dengan observasi yang ketat. Tentunya kita harus pastikan demam ringannya itu karena COVID atau tidak dengan PCR tadi. Sedang, kita harus pastikan dengan PCR. Sedang bisa di rumah sakit kan atau hospitalisasi, bisa juga isolasi di rumah, tergantung dari keluhan yang dialami pasien. Tetapi berat, sesak napas berat, hipotensi berat, hamil usia berapapun harus di rumah sakit kan. Pada kasus itu, kita mengutamakan si ibu. Ya, pada kasus berat, mengutamakan si ibu. Nah,
Tidak ada perbedaan dalam screening COVID-19 pada ibu hamil dengan wanita yang tidak hamil. WHO menganjurkan screening dilakukan pada saat ANC. Screening yang dilakukan bukan hanya mencari apakah ada risiko atau sudah tertular COVID-19, tetapi juga apakah si ibu hamil tersebut memiliki komorbid yang dapat memperberat apabila dia tertular COVID-19. Seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung dalam kehamilan. Ya. Nah, terdapat modifikasi pada ANC selama pandemi ini. Tentu dengan memperhatikan fokus yang telah ditetapkan. Baik, saya akan sedikit berbagi pengalaman selama kita di Siloam sebagai rumah sakit, salah satu rumah sakit rujukan COVID. Di awal tahun pertama COVID, saya jarang sekali menemukan wanita hamil dengan positif COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19 yang memiliki kawat janin. Jarang sekali. Biasanya pasien-pasien tersebut saya operasi karena memang indikasi operasinya dari indikasi obstetrik, ternyata waktu screening positif, atau memang pasien yang memang rencana operasi atau persalinan normal dan screeningnya positif. Ya, penanganannya ikut protokol yang sudah ditetapkan untuk penanganan COVID. Tetapi mayoritas bayinya itu bagus ya, proses persalinannya juga alhamdulillah bagus, walaupun kita dengan APD lengkap semua gitu ya. Pasca persalinan ataupun pasca IST juga bagus. Namun di tahun kedua ini saya beberapa kali menemukan pasien pasca isolasi, pasca rawatan rumah sakit yang sudah dinyatakan PCR negatif dan boleh pulang, mengalami abortus, IUFD, kemudian luka operasi yang kembali terbuka. Saya belum bisa menjelaskan kenapa dan apakah itu memang benar berhubungan dengan COVID-19 yang pernah dialami si pasien tersebut. Tapi angka kejadiannya itu cenderung meningkat di rumah sakit di mana saya berdinas. Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman itu, saya menyarankan kepada teman-teman sejawat sekalian, baik teman-teman bidan, teman dokter, agar screening ini sangat-sangat digiatkan. Sangat-sangat digiatkan di tempat kita berpraktek atau di tempat kita dinas. Penggunaan APD dan memaksa pasien paling tidak menggunakan masker itu harus kita lakukan. Hal-hal yang membuat kita curiga ke arah apakah pasien ini punya COVID itu harus kita kejar sampai terbukti pasien ini tidak atau memang memiliki COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19. Untuk penyulit dan untuk tindakan tetaplah harus sesuai dengan indikasi yang kita temukan. Tentunya dengan memasukkan apakah gejala yang dialami pasien ini ringan, sedang, atau berat. Pada saat kita menolong persalinan dengan keadaan di mana pasien sesak berat, meski secara obstetri tidak ada indikasi operasi, tetapi dengan sesak yang berat, mau tidak mau kita harus lakukan operasi. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, sesak berat tidak selalu pasien yang nampak sulit bernapas, tetapi dengan saturasi yang rendah juga itu sudah kita anggap sesak. Pasien dengan gejala ringan, tetapi memiliki indikasi obstetri,
maka tetap dilakukan tindakan sesuai indikasi. Itu membuat masa pandemi ini kita yang memberi pelayanan kebidanan itu harus lebih fleksibel, harus lebih terbuka, dan harus lebih sigap dalam mengambil keputusan. Beberapa pusat kesehatan mewajibkan untuk semua pasien COVID, ada nggak ada indikasi melahirkannya harus sesar. Tetapi ada beberapa center yang mengatakan boleh lahir normal dengan protokol yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah algoritma asuhan antenatal pada ibu hamil dengan risiko rendah. Ya, ini teman-teman sejawat nanti bisa baca. Ini saya ambil dari penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh POGI pada ibu hamil. Di sini ada jelas dikatakan ini ada beberapa hal, cuci tangan, ya, jarak 2 meter, menggunakan APD. Ini nanti bisa dilihat. Ini merupakan bagian yang cukup sederhana. Nah, ini harusnya menjadi rujukan kita dalam melakukan ANC. Tapi dengan risiko pasien dengan risiko yang rendah. Metode persalinan sebaiknya berdasarkan penilaian secara individual atau per kasus. Ingat, dari yang saya bilang, ada center yang mengatakan harus sesar, ada center yang mengatakan boleh aja lahir normal. Di Siloam sendiri, kita mengambil suatu kesepakatan apabila pasien COVID-19 untuk mengurangi risiko penularan kepada bayi dan petugas kesehatan itu sendiri, maka dianjurkan untuk sesar. Namun apabila pasien datang dengan buka lengkap, tentu kita tidak boleh memaksakan sesar. Wajib kita tolong persalinan normal dengan penggunaan APD yang lengkap. Terus bagaimana dok dengan tindakan-tindakan yang lain? Tindakan seperti kuret, tindakan apabila memerlukan vakum ekstraksi, tetap kita lakukan. Prosedur melakukannya sama seperti pada saat sebelum pandemi. Bedanya adalah penggunaan APD yang lengkap. Infeksi COVID-19 sendiri bukan indikasi dilakukan seksio sesaria. Paham ya? Infeksi COVID-19 sendiri bukan indikasi untuk dilakukan seksio sesaria. Metode persalinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang ada di rumah sakit di mana teman-teman bertugas. Apabila pada rumah sakit tersebut tidak terdapat atau belum terdapat instalasi atau ruangan khusus untuk melakukan pertolongan persalinan pada pada ibu dengan COVID-19 positif, maka jangan dipaksakan. Andai kata pun harus dilakukan, gunakanlah APD dan lakukanlah disinfektan yang baik dan benar setelah tindakan selesai. Pengambilan keputusan di lapangan dilakukan dengan berbagai pertimbangan oleh DPJP yang merawat pasien. Tapi ingat, dalam merawat pasien COVID-19, sebaiknya kita selalu bekerja sama dengan bagian lain yang turut berperan. Paling tidak adalah dari bagian pulmologi atau penyakit paru. Jadi, COVID-19 ini sebaiknya ditangani dengan multidisiplin ilmu. Itu adalah pengalaman dari saya selama menjalani atau merawat pasien COVID-19. Apakah kita sebagai penolong itu sangat beresiko atau memiliki resiko yang lebih dari orang-orang yang tidak menolong COVID? Besarnya risiko yang kita alami itu pada dasarnya lebih besar untuk tertular dibanding mereka yang tidak melakukan perawatan. Tetapi penggunaan APD dan inspeksi itu telah terbukti menurunkan angka infeksi bagi tenaga kesehatan yang melakukan perawatan pada pasien-pasien COVID.
Nah, jadi kalau selama ini di dalam praktek kita sekarang menemukan, oh penyulit kehamilan itu ada hipertensi lah, pendarahan lah, placenta previa atau apa semua. Kali ini kita tambah satu lagi, yaitu adalah COVID-19. Ya, COVID-19 sekarang dan mungkin untuk seterusnya nanti menjadi suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Walaupun seksio sesaria dikatakan bukan indikasi COVID-19 bukan indikasi seksio sesaria, tetapi pada keadaan infeksi atau gejala berat COVID-19, seksio sesaria itu dapat menjadi pilihan. Sering sekali kita harus mengambil keputusan melahirkan janin di usia yang kurang bulan untuk menyelamatkan ibu. Karena kita tahu sendiri, kehamilan itu sendiri akan memperberat pernapasan, ditambah lagi dengan COVID yang dialami oleh ibu tersebut. Dalam hal pemberian pelayanan kebidanan, seperti dokter dan bidan menemukan penyulit, baik saat kehamilan, persalinan, dan nifas, maka keputusan klinis harus diambil dengan disesuaikan dengan kondisi individu pasien, komplikasi yang terjadi, indikasi yang ditemukan, serta perasaan yang dimiliki. Ya, sampai saat ini belum ada perubahan tindakan. Jadi cara menseksio pasien COVID dengan cara menseksio pasien bukan COVID itu nggak berbeda. Cara kita memimpin atau cara kita memandu ibu mengedan, ibu COVID dengan ibu yang non COVID itu tidak ada berbeda. Ya. Nah, tentunya kembali lagi kita harus menggunakan APD yang lengkap. Selayaknya memang harus ada ruangan khusus, kan, untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19, ya. Nah, jika menemukan penderita atau sangkaan COVID positif, segera rujuk ke rumah sakit yang merupakan rujukan COVID-19. Itu hal yang paling mudah dan yang paling menurut saya cukup lega artis pada saat-saat seperti ini. Sehingga tidak terjadi persalinan atau tindakan kebidanan di ruang yang tidak disiapkan untuk COVID-19. Jadi maksudnya apabila mungkin ibu bidan atau teman sejawat dokter di tempat praktek yang menemukan wanita hamil udah mulai mules-mules, ada bukaan 1 atau 2 gitu ya, ternyata COVID positif, itu segera rujuk. Segera rujuk. Meski di tempat kita bisa melakukan penolongan persalinan, tetapi kalau di tempat kita itu tidak ada ruangan khusus COVID, ya mau nggak mau harus kita rujuk. Ibu dengan kasus COVID-19 sebaiknya menjalani isolasi di rumah sakit atau mandiri sesuai dengan anjuran dokter spesialis paru. Jadi bukan kita yang menentukan si ibu tersebut bisa di rumah, si ibu tersebut harus di rumah sakit. Itu adalah wewenang dari dokter spesialis paru. Pada penanganan pasien hamil dengan COVID-19 dilakukan multidisiplin, tadi saya sudah sampaikan, dan diikutsertakan bagian lain sesuai dengan kelainan yang ditemukan. Kalau misalnya ternyata dia penyakit COVID-19, tetapi ada juga gangguan saraf, jadi saya bilang tadi, COVID bisa bergejala seperti stroke, ya kita selain dengan dokter paru, kita juga bekerja sama dengan dokter neurologi, misalnya seperti itu. Saya rasa saat ini dari saya itu saja. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung diajukan ke admin. Baik, terima kasih banyak Dokter Ismail, bahwa benar-benar ilmunya sangat-sangat mungkin penting banget buat kita pelayanan praktek seharian baik di rumah sakit ataupun di vaskes yang lain. Banyak banget nih Dok pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya bacakan dulu ya Dok. Dari Ibu Purwanti dari Solo Dok, jauh sekali Dok. Ada 3 pertanyaan nih Dok. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya Dok, kapan ibu hamil dilakukan vaksinasi untuk mencegah komplikasi dan apakah harus dilakukan swab sebelum divaksin? Itu yang pertama Dok. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua, apakah ibu hamil dengan glaukoma bisa bersalin dengan normal Dok? Kemudian yang ketiga, pemeriksaan apa saja yang diperlukan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan?
Terima kasih dok, silakan dok. Pertanyaan yang pertama tadi saya coba jawab. Pertanyaan pertama, kapan ibu hamil dengan vaksinasi dok? Oke, berdasarkan rekomendasi yang keluar sampai saat ini dan memang sedang digalakkan wanita hamil untuk dilakukan vaksinasi. Di Jambi juga pemerintah Kota Jambi juga lagi sangat-sangat menggiatkan untuk vaksinasi ibu hamil COVID-19 ini. Dari rekomendasi yang keluar sampai saat ini, vaksinasi itu dilakukan pada trimester 2 ke atas. Tentunya bagi mereka yang bukan penyintas. Kalau mereka yang penyintas harusnya 3 bulan baru boleh. Jadi itu menjawab juga apakah harus swab dulu gitu ya. Ya, kalau misalnya memang selama ini kita nggak pernah tahu kita kena COVID atau enggak, ya paling kita pastikan dulu kita pernah kena COVID atau enggak. Karena tadi ingat syaratnya adalah dia nggak boleh penyintas. Gitu ya. Tapi kalau si pasien ini tidak pernah kena COVID, negatif COVID, boleh divaksin trimester kedua dengan mengikuti prosedur vaksinasi biasa. Misalnya kita memberikan Sinovac, salah satunya 2 kali ya 2 kali. Gitu ya. Di rekomendasi yang keluar sampai saat ini adalah Sinovac, Moderna, dan Pfizer kalau saya nggak salah. Nah, tapi mungkin yang lebih banyak di kita itu adalah Sinovac. Jadi trimester 2 boleh kita berikan. Syaratnya bukan penyintas dan tidak punya komorbid. Ya, kemudian tentu sebelum kita divaksin, di screening vaksin juga memenuhi data screening ya, tensinya tidak naik. Nah, dan salah satu rekomendasi yang saya pernah baca juga dikatakan tidak memerlukan surat keterangan dari dokter spesialisnya. Jadi harus yakin kalau si pasien ini bukan penyintas. Jadi silahkan mohon digalakkan, kita bantu bersama program pemerintah kita dalam memvaksinasi ibu hamil. Ya, hilangi keraguan pada pasien-pasien kita kalau banyak nanti begini. Keraguan dengan menjelaskan dengan benar. Menjelaskan dengan benar kalau vaksin itu ternyata aman karena ada syarat ini tidak semua asal hamil vaksin tidak seperti itu. Tentu ada screening sebelum ibu divaksin, ditanya dulu bagaimana riwayat ibu selama ini, pernah nggak batuk pilek, pernah tidak dinyatakan positif COVID, apa semua itu pasti ada. Nah jadi marilah kita galakkan ya, masa trimester 2 ke atas silahkan. Apalagi kok pasiennya sudah memasuki trimester 3, nah itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, pertanyaan kedua itu tadi tentang glaukoma, dok. Glaukoma apakah bisa lain normal? Nah, glaukoma bisa lain normal ini yang ditakutkan pada saat si pasiennya itu mengedan, itu retinanya lepas. Tapi kita tidak boleh dalam tanda kutip sesumbar ya. Sesumbar itu arti kata glaukoma itu kan tetap bukan bidang kita, bukan bidang saya. Ada yang lebih jago, ada yang lebih ahli tentang glaukoma. Nah, pasien dengan glaukoma memang yang saya ketahui selama ini tidaklah dianjurkan untuk lahir normal. Alasannya waktu ngedan, tekanan di rongga mata naik, kemudian retina lepas sehingga menyebabkan kebutaan permanen. Tetapi tidak salah. Anjurkanlah pasien kita untuk memeriksakan matanya ke spesialis mata agar bisa dihitung glaukomanya itu bagaimana, tekanan bola matanya bagaimana, dan minta rekomendasi dari dokter mata kalau ini memang nggak boleh. Oh, ini mungkin boleh dengan syarat ini misalnya gitu ya. Nah, dengan begitu satu keuntungannya adalah kita punya dasar, kita punya jawaban dari yang ahlinya. Ya, itu sangat perlu di zaman sekarang. Kita punya. Yang kedua adalah pasien sendiri mendengar jawaban dari sang ahli. Itu akan menimbulkan efek psikologis yang cukup sangat membantu sehingga pasien itu pede untuk lahir normal gitu. Atau pede untuk sesar gitu sekalian kan gitu. Jadi dia antara saya mau lahir normal atau saya mau sesar, begitu dengar kata dokter mata, oh jangan Bu misalnya, atau oh boleh Bu misalnya, sudah akhirnya saya putuskan normal, saya yakin sesar. Nah gitu. Ya. Karena ingat ada persalinan normal itu 3P, 5P itu kan masih sangat berpengaruh ya. Salah satunya adalah psikologis. Nah, jadi kalau pertanyaan apakah boleh, sepengetahuan saya tidak dianjurkan ya. Tapi nggak salah kalau kita tanya kepada yang lebih ahlinya.
Pertanyaan ketiga, Pemeriksaan untuk mencegah komplikasi, dok. Komplikasi terhadap COVID mungkin, dok. Komplikasi kehamilan saja atau dengan COVID. Baik, kita bagi dua ya. Kita bagi dua tentang pemeriksaan ini. Pertama, kita lakukan ANC. Tentu ibu-ibu bidan dan teman-teman dokter tuh udah sangat paham tuh ANC itu apa aja sih yang diperiksa gitu kan. Mulai dari screening tekanan darah, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti USG, pemeriksaan darah yang diperlukan, paling tidak HB, diabetes mellitus, kemudian hepatitis, HIV, ya kan? Itu kan sebenarnya standar. Nah, semua pemeriksaan itu akan membantu kita untuk menemukan apakah terjadi penyulit berikutnya. Kalau dari awal pemeriksaan Leopold kita, misalnya kita periksa kok dari Leopold kayaknya kepala di atas ya, USG ternyata kepala di atas juga, ini udah ada pikiran sama kita, ini jangan-jangan nanti sampai aterem dia tungsang terus nih gitu. Untuk mencegahnya kita suruh pasien apa? Misalnya nih chest posisi salah satu ininya ya, salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya, kok ibu ini dari awal anemia terus ya, di 5 bulan dicek anemia, 7 bulan dicek lagi HB-nya anemia lagi. Nah, itu penyulit juga kan gitu. Itu ya sebenarnya yang standar selama ini kita lakukan gitu. Itu dari riwayat masa lalu pasien ini anak pertama preeklamsi loh, hati-hati anak kedua jangan preeklamsi. Nah, dengan adanya pandemi ini, pemeriksaan screening tadi ditambah pemeriksaan tes konfirmasi COVID-19. Nah, sehingga dok nggak ditemukan nih ada komplikasi atau risiko penyulit pada pemeriksaan tesnya, tapi COVID-nya positif, ya udah ini penyulitnya gitu. Ini penyulitnya. Nah, jadi dok, COVID ini udah berarti tidak ada penyulit. Paham ya? Jadi COVID itu juga salah satu tambahan pemeriksaan screening kita untuk menentukan apakah ada penyulit. Jadi kerjaan kita ini nambah. Yang biasanya kita ANC itu kan, saya ingat dulu tuh prinsipnya kan 7T ya, 7T kan timbang, itu semua. Kemudian habis itu kita ada dengan USG, paling nggak USG itu sekitar 3 atau 4 kali selama kehamilan gitu ya. Habis itu ada pemeriksaan darah yang lain ke hepatitis, HIV apa semua. Sekarang COVID. Nah, jadi ingat dalam melakukan screening atau menentukan ada risiko pada saat persalinan dan kehamilan, perkuatlah di ANC. Perkuatlah di ANC. Mungkin selama ini kita udah ogah-ogahan, lagi kalinya nggak lebih rajin ya. Mungkin selama ini kita udahlah, jadi USG lah, bulan bisa. Nah sekarang dari trimester pertama suruh USG, trimester 2 USG, trimester 3 USG. Nah, hasil dari pemeriksaan ANC kita itu, percayalah, jika ibu-ibu bidan, teman-teman sejawat dokter lainnya melakukan ANC dengan baik dan benar, insya Allah kita akan ketemu penyulit di masa yang akan datang. Kita punya 9 bulan untuk tahu cerita pasien ini. Kalau pasiennya kontrol tiap bulan, masa sih nggak ketemu ya penyulitnya, gitu. Tapi kalau pasiennya kontrolnya trimester pertama aja datang, terus habis itu mau lahiran mau datang lagi, ya sudah, itu di luar kuasa kita kan. Ya, jadi pertanyaan yang terakhir tadi tentang bagaimana melakukan screening untuk penyulit, menentukan penyulit adalah kuncinya lakukanlah ANC yang benar. Ya, urutan ANC yang benar mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, Leopold, lakukanlah yang benar. Insya Allah kita akan ketemu penyulit apa saja yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Itu jawaban dari saya untuk ketiga pertanyaan tadi, ya. Baik, terima kasih Dokter Ismail. Tadi bahwa ada 3 pertanyaan. Yang mungkin pertanyaan pertama, kapan sih dilakukan vaksinasi? Mungkin di trimester 2 ya dok ya.
alternatifnya jauh lebih baik. Kemudian yang glaukoma gimana? Sebaiknya tidak normal, akan tetapi mungkin jika dapat rekomendasi dari dokter mata yang lebih ahli, mungkin dipersilahkan Ibu Purwanti. Kemudian yang ketiga, mungkin pemeriksaan apa aja selain ANC yang 7D tadi, USG 3-4 kali, cek HIV dan lain sebagainya. Yang paling penting di era ini, info dari Dr. Irma S memang swab-nya jangan lupa gitu. Nanti kalau ternyata semuanya aman nih, ternyata yang terakhir adalah malah ininya ya dok ya, ANC, ternyata malah swab-nya gitu. Baik Ibu Purwanti, itu yang disampaikan. Jika ada yang mau di-sharingkan lagi boleh melalui chat. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Dr. Mailia Ulfa. Pertanyaannya, izin bertanya dok, untuk pasien hamil dengan COVID, apakah ronsen torak tetap rutin dilakukan untuk screening dok? Terima kasih. Dari Dr. Mailia dok. Ronsen torak pada saat hamil ya? Iya, apakah harus rutin dilakukan dokter? Rutinnya, oke, baik. Ini pertanyaan yang sebenarnya waktu pertama kali kami menangani pasien COVID dengan hamil ini juga jadi perdebatan ya di antara sejawat teman di sini. Jadi salah satu screening COVID-19 adalah ronsen torak ya. Jadi pertanyaan ronsen torak ya. Ronsen torak. Itu memang CT torak apa ronsen torak? Ronsen torak. Ronsen yang ditanyakan. Ronsen torak. Nah, saya ronsen, kita sebenarnya kembali ke beberapa pendapat dari teman-teman kita radiologi. Ada beberapa teman radiologi yang mengatakan aman, tapi belum mesti ditutupi dengan gitu ya. Tapi apabila kita bekerja di suatu tempat yang memiliki CT scan toraks, itu lebih bagus sebenarnya ya. Jadi dari bagian radiologi itu dapat melakukan CT scan toraks dengan dosis yang rendah sehingga tidak begitu berpengaruh pada janin. Namun kembali ke pertanyaan tadi, apakah ronsen itu dapat dilakukan? Nah, jawaban dari saya, jika memang sangat diperlukan, lakukanlah dengan penggunaan apron. Tetapi jika bisa kita tunda, itu lebih baik. Ya. Jika memang perlu sekali pasiennya dengan gejala sedang dan berat, kita lakukan dengan penutupan apron. Tapi jika bisa tunda, sebaiknya kita tunda. Kenapa seperti itu? Kebutuhan ronsen torak pada saat pada pasien COVID-19 itu yang membutuhkan adalah dokter spesialis paru untuk mengetahui tingkat keparahan dan keputusan klinisnya. Ya. Nah, maka kalau gejala sedang dan berat, ya kita lakukan. Karena bagaimanapun kita bukan hanya nolong bayi, kita juga nolong si ibu. Untuk nolong si ibu, kita juga harus bekerjasama dengan dokter paru. Kita harus membantu rekan sejawat kita untuk mengambil keputusannya. Ingat, ini tadi kerjasama multidisiplin ilmu. Nah, tetapi apabila gejalanya tidak berat, saturasinya juga tidak rendah-rendah sekali, hanya tes PCR saja positif, kita bisa tunda. Sampai kapan ditundanya? Satu, jika memang bisa sampai postpartum, silahkan, itu lebih bagus. Tapi jika tidak, kita tunda sampai kapan? Sampai timbul gejala yang lebih berat dari sebelum dia masuk. Misalnya masuk hari itu bagus-bagus saja, nggak ada apa-apa, besok kok tambah sesak, ya sudah langsung torak. Gitu. Karena kalau kita bisa ronsen torak hanya untuk screening saja, itu kan kesannya kan tidak ada nilai medisnya sama sekali. Tetapi ronsen torak itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman sejawat kita di paru untuk menentukan terapi mereka, gitu. Pemberian antivirusnya misalnya, pemberian antibiotik yang lain kalau misalnya diperlukan. Nah, itu dari ronsen torak. Ya, jadi
Pertanyaannya yang dikatakan oleh sejawat dokter tadi, apakah tetap dilakukan? Dilakukan sesuai dengan keadaan pasien dan kebutuhan kita. Kebutuhan kita dalam arti kata kebutuhan data yang kita akan gunakan untuk merawat pasien. Tentu penggunaan apron ya. Tapi kalau punya CT lebih baik, itu lebih baik. Baik, saya rasa itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Dokter Ismail. Jadi sebaiknya Dokter Ulfa untuk sesuai kondisi ya dok ya, apakah dibutuhkan atau tidak. Tapi sebenarnya dok, seandainya memang antara toraks, ronsen torak atau CT torak, sebaiknya yang mana ya dok yang dilakukan? Lebih amannya sih. CT torak ya. Baik. Prosesnya kan? Iya, baik, sebenarnya mungkin CT torak lebih diprioritaskan ya dok ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Ratna Sari Dewi. Isi bertanya dokter, seandainya ada ibu sebelum hamil sudah vaksin pertama nih dok. Nah kemudian ketika mau vaksin kedua, pasiennya itu hamil dok. Jadi apakah tetap dilanjut untuk vaksin keduanya atau ditunda dulu dok? Terima kasih. Baik, ini kejadian pada pasien saya sendiri sebenarnya. Pasien saya sendiri ada juga kayak gitu dan kita tetap kembali ke aturan yang awal tadi ya. Dia sebelum hamil dia vaksin, dia nggak tahu, namanya orang belum tahu dia hamil kan gitu. Vaksin ini kan jaraknya kalau Sinovac kalau nggak salah 28 hari ya. 28 hari kemudian dia ternyata mau dekat 28 hari ketahuan hamil gitu loh. Nah ini diapain ya? Kita kembali ke protokol yang awal tadi. Kalau dia belum trimester 2 jangan. Nah rekomendasinya adalah trimester 2. Gitu. Ya, kalau belum trimester 2 jangan, karena rekomendasi trimester 2. Gitu. Kalau sudah trimester 2 silakan. Nah, terus dok, kalau misalnya di pasien suntik hari ini, itu besok-besok, misalnya seminggu kemudian setelah suntik, dia tesnya positif, artinya kan dia disuntik, mungkin aja waktu suntik dia sedang hamil kan dok, gitu. Nah, memang hal itu nggak bisa dipungkiri ya, hal-hal kayak gitu tuh sering terjadi memang. Terus apakah bayinya bermasalah? Sampai detik ini memang belum ada data mengatakan wanita hamil itu kondisinya bermasalah, belum ada. Karena vaksin ini belum baru. Kita belum ngikutin ini wanita hamil yang lagi digalak-galakan vaksin sekarang ini belum kita ikutin. Yang divaksin itu belum ada penelitian yang ngikutin mereka pokok ke depan itu. Jadi kalau misalnya sebelum hamil dia udah vaksin, kemudian pas hamil, untuk vaksin kedua dia ketahuan hamil, kalau masih trimester 1 saya tidak anjurkan. Ya dulu kami Kak PMP Kerin tuh nah. Tapi kalau trimester 2 sekarang dia di sana. Masuk rekomendasi. Tapi kalau misalnya nggak tahu banget hari ini vaksin untuk besok tes positif ya sudah. Itu ya sebaiknya yang keduanya jangan diterusin karena pasti yang keduanya dia masih trimester 1 kan gitu. Nah, kayak gitu. Terus kapan lagi vaksinnya ya? Tunggu lahiran lagi. Seperti itu. Siap, terima kasih dokter. Baik, ada pertanyaan lagi dok terkait vaksin, memang mungkin sedang in banget ya dok ya. Jadi pertanyaannya mungkin banyak yang vaksin. Dari Ibu Dwi Retnawati, izin bertanya dokter, untuk saat ini sudah ada anjuran untuk vaksinasi COVID pada ibu hamil. Apakah ibu hamil dengan status imunisasi TT-nya masih TT3, apakah sudah bisa diberikan vaksin COVID dok? Silakan dok. Baik. Ini sebenarnya kembali lagi ke belum ada ini ya, ada rekomendasi khusus ya, belum ada rekomendasi khusus antara TT dengan COVID ya, belum ada rekomendasi khusus. Gitu. Berapa jaraknya dari satu TT ke COVID gitu ya, atau T1 TT3-nya itu kapan, terus COVID-nya namanya kapan, itu belum ada. Jujur saya belum bisa memberikan jawaban yang signifikan, saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti gitu ya. Tetapi yang bisa saya anjurkan ya memang kalau bisa itu ada berjarak lah ya, berjarak antara vaksin COVID dan vaksin TT gitu. Paling nggak amannya mungkin kita ambil aja patokan mungkin sekitar bulan. Tapi jujur ini opini pribadi saya, bukan data. Sampai sekarang data saya belum pernah baca. Belum pernah saya lihat larangan, mereka yang udah COVID-19 itu nggak boleh TT atau sebaliknya. Nah itu belum ada. Jadi saya mohon maaf, saya nggak bisa memberikan data yang jelas. Saya belum bisa memberikan ini yang jelas ya
saya jijarakan saja, itu saran dari saya. Itu saja. Baik, terima kasih Dr. Ismail. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari Dr. Rahmi dok. Izin bertanya dok, pemberian antivirus contohnya remdesivir atau favipiravir, apakah aman untuk ibu hamil yang terpapar COVID? Dan apakah ada usia kehamilan tertentu yang boleh diberikan dok? Terima kasih dokter. Silahkan dok. Baik. Pada pemberian antivirus itu memang adalah kewenangan dari dokter spesialis paru. Tapi dokter spesialis paru tentu memberikan antivirus itu dengan berkonsultasi dengan kita di bagian kebidanan. Pada dasarnya mayoritas antivirus itu adalah golongan C yang saya tahu. Golongan C itu tingkat keamanannya tidak begitu diketahui, tingkat keburukannya pun tidak begitu diketahui. Jadi golongan C itu boleh diberikan apabila sangat diperlukan. Nah, pada kasus pandemi seperti ini, dasar itu digunakan. Ya, dia memang perlu antivirus sehingga ya sudah kita juga asisi untuk memberikannya. Usia berapa amannya? Tetap pemberian obat itu adalah trimester 2 ke atas. Ya, karena pregnancy sudah selesai, kemudian habis itu pemberian obat itu jauh lebih aman. Apalagi pada trimester 3. Beberapa pasien saya sampai saat ini yang memang rata-rata di atas trimester 2 yang diberikan itu, alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada efek-efek negatif dari pemberian antivirus tersebut. Tetapi pemberian antivirus itu terbukti membantu recovery si ibu. Jadi dengan memberikan antivirus itu pun kita sendiri pun akan mengurangi resiko untuk melakukan terminasi. Misalnya dengan pemberian antivirus, kemudian keadaan ibunya membaik, yang awalnya kita berpikir kok ibunya tambah sesak, kita lakukan terminasi. Nah, ternyata karena dia membaik, ya kita akhirnya tunda terminasinya. Nah, seperti itu, ya. Jadi, terus antivirusnya yang mana? Nah, itu wewenang dokter paru. Berdasarkan apa? Berdasarkan gejala, berdasarkan ronsen toraknya tadi, mungkin berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang lain, berdasarkan usia, misalnya, berdasarkan usia pasien. Tapi apapun itu pada dasarnya antivirusnya golongan C. Yang keamanannya ataupun keburukannya belum ada tingkat pengetahuan yang jelas. Ya, kalau golongan B memang sangat tidak jelas. Jadi memang sangat tidak boleh. Golongan A dan B itu aman gitu ya. Nah, jadi golongan C, obat-obat golongan C termasuk antivirus itu boleh diberikan jika memang sangat diperlukan. Apakah semua pasien saya diberikan antivirus? Tidak. Tetapi ada yang diberikan antivirus? Ada. Dan memang rata-rata saya perhatikan dari teman-teman sejawat paru, mereka memberikan antivirus itu pada pasien-pasien yang memang menggunakan oksigen. Begitu lepas oksigen, langsung drop saturasi. Seperti itu. Ya. Jadi boleh nggak? Boleh, asal memang sangat diperlukan. Kapan? Namanya di trimester 2 ke atas. Baik, terima kasih banyak Dokter Ismail. Jadi pemberiannya memang perlu dengan pertimbangan ya dok ya. Dan ternyata pemberiannya juga bisa memperbaiki kondisi ibu sehingga kita tidak jadi terminasi ya dok ya. Baik, ada pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Siska Evaliza. Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah ibu hamil yang terkena COVID-19 dapat menularkan virus ke janin yang belum lahir atau bayi yang baru lahir? Dan apakah ibu tersebut boleh menyusui bayinya? Terima kasih dokter. Baik, waalaikumsalam. Apakah ibu hamil terkena COVID-19 menularkan ke janin yang belum lahir? Berarti kalau dia menularkan ke janin yang belum lahir itu virus tersebut ditularkan secara vertikal ya dari ibu ke janin melalui plasenta gitu ya. Nah, kembali lagi ada beberapa jurnal yang saya pernah baca mengatakan mereka membuktikan ada infeksi itu. Ya, vertikal dari ibu ke janin. Intrauterin. Kalau misalnya setelah bayinya lahir, bagaimana penularannya? Penularannya ya tentu penularan COVID standar, yaitu dari droplet, gitu loh. Nah, gitu. Jadi memang ada beberapa jurnal yang pernah saya baca, mereka menemukan ada infeksi. Jadi dari ibu hamil ke bayi langsung.
Jadi virus itu menurut si peneliti dalam jurnal tersebut mengatakan virus itu dapat menembus plasenta. Nah, tapi kalau sudah lahir, bagaimana penularannya? Tentu dengan droplet, ya. Droplet itu bisa terjadi waktu ibunya lagi tidur dengan bayinya, waktu menyusui, apa semua itu bisa. Nah, apakah boleh menyusui? Boleh jawabannya, tapi tentu dengan protokol yang benar. Satu, si ibu harus mencuci tangan sebelum dan setelah menyusui. Yang kedua, menggunakan masker kalau bisa double, ya kan? Nah, dan yang ketiga, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di sini ya baik kebersihan kain yang digunakan untuk menggendong bayi, kebersihan payudara. Nah, itu harus. Jadi ibu menyusui dengan COVID positif itu tidak dilarang, tetapi harus dengan protokol yang jelas. Harus dengan protokol yang jelas. Ya, pakai masker, harus pakai masker. Nggak boleh tidak. Nah, gitu. Jadi memang terbukti juga, saya pernah dapat kasus, saya sesar ibu dengan COVID positif, bayinya pun besoknya pasca persalinan dites positif juga, tetapi ada juga bayinya yang tidak positif. Nah, jadi beberapa jurnal yang mengatakan bisa tertular, yaitu itu memang jurnal itu membuktikan dari penelitian dia, ya gitu ya, selama tahun-tahun pertama COVID ini. Nah, kalau kita merujuk jurnal tersebut, ya berarti memang bisa penularannya. Berapa besar itu kita nggak bisa bilang, ya tergantung dari usia berapa si ibunya mulai kena COVID. Apakah trimester pertama, apakah trimester kedua atau trimester ketiga. Nah, penelitian yang lebih lanjut kayak gitu yang belum ada. Kalau setelah lahiran ya tentu dari droplet yang saya bilang. Menyusui, boleh menyusui dengan masker, mencuci tangan sebelum sesudah menyusui, menjaga kebersihan ini, kebersihan payudara, kain yang digunakan, kain yang digunakan untuk mengelap bayi misalnya. Ya, jangan ibunya lupa bersin pakai kain itu, terus karena si ibu ngurus bayi semuanya, kain yang sama digunakan untuk mengelap pipi bayi misalnya kena ASI. Nah, itu juga bisa menularkan. Oke, baik, siap. Terima kasih dokter. Bahwa sebenarnya boleh ya dok ya, menyusui itu boleh, tapi memang harus dijaga higienitasnya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, dari Dr. Mega dari Jakarta Utara dok, izin tanya dok, untuk ibu menyusui kapan boleh divaksin COVID ya dok? Mungkin ya. Terus kemudian yang kedua, ibu menyusui apakah boleh bebas jenis vaksinnya? Karena jika ibu hamil harus Sinovac, tidak boleh AstraZeneca. Mohon saran dokter, terima kasih. Baik, Dokter Mega, saya akan coba menjawab. Sebenarnya sebelum ada digalakkan vaksinasi pada wanita hamil, vaksinasi pada wanita menyusui sudah duluan digalakkan. Ya, sudah duluan digalakkan. Kapan dimulai? Tidak ada rekomendasi khusus. Pokoknya kalau udah menyusui silakan saja, nggak ada masalah. Memang mayoritas apakah yang aman Sinovac? Mungkin karena memang kita mayoritas pakai Sinovac ya, dan itu terbukti aman selama ini. Tetapi melihat rekomendasi terakhir yang dikeluarkan, kalau pada wanita hamil boleh menggunakan Pfizer dan Moderna, saya yakin untuk wanita hamil juga, untuk wanita menyusui juga Pfizer dan Moderna. Nah, kenapa AstraZeneca tidak boleh? Saya belum punya data sampai ke situ. Saya belum punya pengetahuan sampai ke situ. Jadi boleh menyusui pada wanita. Boleh vaksin pada wanita menyusui. Boleh vaksin pada wanita menyusui. Tidak ada aturan kapan. Dan gunakanlah apa yang didapatnya. Maksudnya kalau memang di daerah situ ada Moderna, ya sudah. Dia sudah Pfizer. Tapi saya yakin kita mayoritas kan memakai Sinovac ya. Jadi silakan aja. Cara vaksinnya pun sama, hari pertama, kemudian 28 hari kemudian, itu silakan, tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah wanita menyusui di vaksin. Baik, siap. Terima kasih dokter, bahwa boleh saja dok menyusui, silahkan divaksin ya dok ya, apapun yang tersedia, karena kan kita mau mencapai herd immunity ya dok, jadi sebenarnya silahkan divaksin. Kemudian dari Ibu Natalina nih dok, izin bertanya dok, pada pasien happy hipoksia, apakah tata laksana terapinya sama dengan pasien dengan gejala sedang atau berat, karena pasien tidak merasa sesak tapi saturasinya turun atau rendah? Terima kasih. Baik. Silakan dok. Happy hipoksia itu masalahnya ketahuan ke kita itu setelah pasiennya itu
tumbang. Nah itu masalahnya. Pasien itu tumbang gitu. Hipoksia itu kan dia ngobrol sama kita biasa aja nggak ada apa-apa gitu. Ya logikanya saja kalau misalnya kita ngobrol sama teman, kita ketawa-ketawa sama kita ngobrol kayak biasa kan nggak mungkin kita ucuk-ucuk langsung, nah coba saturasi kan nggak mungkin seperti itu ya, nggak mungkin seperti itu. Tapi begitu dia tumbang lah, tumbang ini gitu. Jangan COVID jangan nih hipoksia. Nah, pada saat itu kita baru mulai dikit cek saturasi apa semua. Penanganannya gimana? Gejala berat, ICU pasti. Ya, kalau dia sedang hamil, nah kalau dia sedang hamil lihat keadaannya. Kalau kehamilannya itu lagi gede, ternyata di situ apa yang mau kita lahirkan gitu loh, untuk membantu si ibu, si pasien tersebut. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi, kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah penanganannya bagaimana? Penanganannya adalah gejala berat yang pasti. Karena hipoksia itu dengan gejala berat itu kan sama-sama yang saya bilang tadi kan, penurunan kesadaran, gitu kan, kemudian habis itu gangguan konsentrasi, intinya dia nggak sadar. Jadi gejala berat. Nah, kenapa disebut hipoksia? Karena baru ketahuannya setelah orangnya tumbang. Kan kita nggak mungkin ngobrol sama rekan-rekan sejawat walaupun semua pakai masker, ketawa-ketawa sendiri ya satu-satu. Ini kan saya cekkan ya saturasi kalian ya satu-satu ya, nggak mungkin gitu juga kan. Tumbang dia baru, ya ini hipoksia. Nah itu di situ susahnya. Ya, jadi tumbang ini pun bisa jadi dia masih ada respon bernapas atau bisa juga langsung apnu. Itu bisa terjadi. Itu yang terjadi di awal-awal COVID dulu, pertama kali COVID dulu. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba orang di kereta tumbang meninggal. Nah, itu yang ditakutkan pada hipoksia. Kalau dia tumbang di dekat pusat kesehatan, oke. Tapi kalau dia tumbang misalnya di stasiun bis, ini mau dibawa kemana? Karena penanganannya harus cepat. Ya, jadi jawabannya adalah ya, penanganan gejala berat. Itu jawabannya. Oke, siap. Baik, terima kasih Dokter Ismail bahwa penanganannya harus sesuai prosedur dan gejala berat. Karena memang hipoksia biasanya tumbang dulu ya dok, baru kita tahu bahwa saturasinya turun. Baik, kita lanjutkan ya dok ya. Kita sampai jam 4 aja dok? Atau mau tambah nih dok? Karena pertanyaannya masih banyak sekali. 2 pertanyaan lagi boleh? 1 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan ya dok ya, siap. Oke, dari Ibu Santa Frisilia Sihombing nih dok, izin bertanya dok, apakah wanita yang sedang promil, kemudian dia memiliki riwayat asma, pernah riwayat abortus, boleh divaksin dok? Dan apakah kalau memang nanti divaksin bisa mengganggu kesuburan pada wanita atau penyulit kehamilan? Mohon ilmunya dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita bagi 2 ya. Pertama asma dengan vaksin, yang kedua tadi jadi dia asma dok dan keguguran. Keguguran abortus. Riwayat abortus bukan merupakan kontraindikasi divaksin. Ya, riwayat abortus bukan merupakan kontraindikasi divaksin. Penyebab abortus tidaklah menjadi penghalang untuk divaksin. Itu satu. Yang kedua, asma. Nah, tentu asma ini ada aturan tertentu untuk vaksin. Ingat, asma itu adalah reaksi alergi. Kalau kita divaksin, kita akan ditanya, ibu punya reaksi alergi enggak? Ibu punya sesak enggak berapa hari ini oleh petugas vaksin di meja screening. Nah, bagi mereka yang memang punya asma, sebelum vaksin sebaiknya konsultasi dulu ke dokter paru. Gitu. Karena bagi asma itu mereka punya penilaian sendiri, apakah ini yang berat, ini yang memang selama ini nggak pernah kambuh kok, nggak apa-apa silakan. Oh ini baru 1 hari yang lalu sering kambuh, oh ini baru dengar suara klakson aja udah sesak napas misalnya kayak gitu. Itu tentu berbeda keputusannya untuk vaksinasi. Ya, jadi saya ulangi, keguguran bukan kontraindikasi vaksinasi, tetapi asma sebaiknya konsultasi dahulu dengan dokter paru yang mengenali asma kita selama ini, apakah dengan asma yang dialami oleh personal tersebut aman untuk divaksin. Jadi nanti ada orang yang asma boleh divaksin, ada asma yang nggak boleh divaksin. Ya. Nah terus pada mengganggu kesuburan itu tentu tidak ya, tentu tidak. Karena kalau kita melihat kembali ke faktor-faktor
kesuburan, kemudian bagaimana kerja vaksin, tentu tidak ya, tentu tidak. Nah, tapi kalau misalnya si pasien ini sedang menjalani program hamil, tentu harus memilih mau vaksin dulu atau program dulu gitu loh. Jangan begitu program insya Allah berhasil, toto divaksin. Ini kan tadi syarat vaksin trimester 1 nggak boleh kan, harus trimester 2. Nah, kayak gitu ya. Tetapi kalau pasien ini tidak dalam pelaksanaan program, tidak mengganggu kesuburan. Siap, baik, terima kasih Dokter Ismail. Jadi tidak ada hubungannya antara vaksin dengan riwayat abortus ya dok ya. Dan asma juga harus diperiksa dulu, asmanya itu derajat berapa mungkin dok ya, supaya kita bisa mengetahui apakah dari screeningnya boleh divaksin atau tidak. Baik, ini satu pertanyaan terakhir dari Dokter Riki Trinugroho dok. Neonatus partus spontani dok, dari ibu yang terkonfirmasi, apakah boleh inisiasi menyusui dini dok? Nah, itu dia. Silakan, dok. Itu dia. Gini, kalau kita merujuk tentang apa tadi, tentang menyusui pada wanita hamil, apakah boleh inisiasi menyusui dini? Jawabannya adalah bisa boleh, bisa tidak. Nah, tergantung dari keadaan si ibu ya. Tergantung dari keadaan si ibu. Tentu kita tetap harus memenuhi protokol. Kalau mau inisiasi menyusui dini, mau tidak mau ibunya itu harus pakai masker, ibunya tuh harus benar-benar bersih, ya kan, tangannya nggak boleh gini, harus cuci tangan apa semua. Masalahnya adalah inisiasi menyusui dini itu kan begitu lahir dibersihkan langsung ditaruh di dada si ibu, dan kalau kita merujuk kepada inisiasi menyusui dini kan kita memang harus membiarkan si bayi itu mencari puting ibunya sendiri gitu. Nah, ini waktunya itu panjang, bisa lebih dari setengah jam si bayinya baru bisa mencapai puting si ibunya. Ini beresiko tentunya. Satu, itu harus jadi pertimbangan. Yang kedua adalah pasti persalinan normalnya dilakukan di tempat khusus pasien COVID. Ruangan itu ya, sertifikat dikirim via WA kepada peserta yang hadir nggak bisa pada memaksa saat ibu webinar. dan Maksudnya apa? pakai masker itu sangat menyiksa bagi ibu dan kadang pasien nggak sadar dia buka maskernya, dia tiup-tiup, itu udah droplet kemana-mana gitu. Jadi walaupun ada bilang pakai masker bla 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 gini, kalau saya pribadi tidak menyarankan ya, kalau si ibunya terkonfirmasi COVID-19. Saya nggak nyarankan. Manfaat IMD, inisiasi menyusui dini, dengan besarnya resiko si bayi tertular COVID, itu masih lebih besar resikonya tertular COVID dan lebih banyak buruknya dibanding dari IMD. IMD itu tujuannya adalah bagaimana si bayi itu mengetahui mengenali puting, ikatan batin dan semua. Tetapi kok kita lihat besarnya keuntungan dengan besarnya kerugian yang mungkin muncul ke bayi ini terpapar. Ingat loh, penelitian banyak mengatakan bayi terpapar COVID dan bayinya itu bisa meninggal. Nah, itu beberapa penelitian baik di dalam maupun di luar negeri itu mengatakan bayi terpapar COVID banyak yang selamat, tapi ada juga yang meninggal. Nah, itu aja pertimbangan. Nah, jadi kalau kita boleh itu, saya tidak menyarankan. Saya tidak tahu apa si anak mengatakan diharamkan sekali, itu memang sebenarnya itu wilayah mereka ya. Tetapi logika yang mungkin kita melahirkan pasien positif itu di kamar bersalin biasa, pasti kamar bersalin khusus. Kalaupun bednya tentu bed khusus yang udah ditutup-tutupin plastik bla 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 semua, ini pasti akan sangat berisiko ke bayi itu dibiarkan IMD. Betul sekali. Cukup dokter? Ya, baik Dokter Riki, bahwa IMD tidak disarankan ya dok ya, tidak disarankan karena memang manfaatnya jauh lebih sedikit dibandingkan ini dok ya, resiko untuk si baby gitu. Baik, karena pertanyaan sebenarnya banyak sekali, mungkin teman-teman sejawat semuanya jika ingin melihat jam praktek
Dr. Ismail, silahkan mungkin download aplikasi Mesiloam. Di sana ada praktek Dr. Ismail di hari apa, jam berapa, supaya nanti bisa langsung ketemu sama beliau, dan beliau adalah orang yang sangat welcome, mau menjelaskan semua yang mungkin kita sebenarnya sedang ingin tanyakan gitu. Dan jika memang ingin langsung apakah perlu screening dan sebagainya, boleh juga. Tadi juga sudah diberikan nomor beliau sebenarnya. Jadi kalau seandainya skip tadi nomornya, bisa menggunakan Mesiloam Tembus Jawa ya. Mohon maaf karena mungkin banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa langsung datang aja ke Siloam, ketemu sama beliau, reservasi langsung. Terima kasih banyak. Saya tutup acara webinar kali ini. Sampai berjumpa dengan webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.